Saya di Sampas. Iya, ini. Yang mana? Sebelah pipi sebelah. Kelakuanmu tengil, ditampar guru, ngadu ke emak, nggak malu kau? Harusnya malu kau, laki-laki kau ngadu ke emak, ditampar guru, ngadu ke emak. Ya kau tanggung jawablah dengan perbuatanmu. Ya, zaman-zaman dulu kami, ya tahun 80-an, 90-an, kalau salah ditampar guru, ya terima sampai berdarah-darah itu. Ya, dipukul pakai rotan, diinjak, dijepitkan ke bawah meja, masuk kolong meja, ditendang. Nggak ada itu ngadu ke emak itu. Tuanya nih, lapor ke orang tuanya. Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya. Gara-gara anak ini. Nah, ini kontroversinya gini, gue bingung nih. Kalau gue belain gurunya, pasti nanti banyak netizen-netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya. KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Datang oleh apapun. Viral kemarin ya berita dari Jawa Barat sebagai Gubernur Banten, di mana Pak Andra Soni dan Wakil Gubernurnya Pak Dimyati justru mendukung anak yang bermasalah karena dia merokok di lingkungan sekolah. Dan kepala sekolah yang menamparnya justru dinonaktifkan oleh gubernur. Dan akhirnya kebijakan dari seorang gubernur Pak Andra Soni dan Pak Dimyati yang justru lebih blunder karena dia akan mengancam para guru P3K yang demo karena sebanyak 1.800 guru itu dibayar. Dan ini ya tentang hujatan netizen, sekaligus ada artis yaitu Dodi Kebesar yang ikut merosting dari anaknya ya, bukan gubernurnya, yang lapor ke emaknya ketika dia ditampar karena ditegur. Ini cukup lucu ya, dan reaksi netizen itu berbagai macam. Seperti apa videonya? Kita play. Itu guru dan kepala sekolahnya nggak benar. Nggak boleh, dia harus menciptakan, sama lah kayak kita sebagai orang tua, anak kita nakal, nggak boleh kita pukul, nggak boleh. Boleh nggak kita mukul anak kita? Nakal lah anak kita, nggak boleh. Tetap cara mendidik itu bukan memukul, malah memukul itu mendidik yang salah. Dia akan anarkis, akan destruktif nanti ke depan. Jadi tetap dia harus mengajarkan, harus dengan soft mengingatkan anak-anak itu, tidak bisa dengan dengan kasar, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan emosi. Kan banyak tuh, ada kepala sekolah yang gebuk anaknya, ada anak siswa-siswa gebukin gurunya, ada tuh. Ya kita lihatlah banyak di media sosial kan, dan kita cari bagaimana formula yang terbaik mendidik anak-anak. Jadi supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas, baik, terutama IQ-nya bagus, apalagi SQ-nya, akhlak di pekerjaan. Ini ya gue ngomong ini ya bakal kontroversi, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru, dia nampar anak muridnya, katanya nampar gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu. Oke, ditampar. Nah, si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya, gara-gara anak ini. Nah, ini kontroversinya gini, gue bingung nih. Kalau gue belain gurunya, pasti nanti banyak netizen-netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya. KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue nggak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Was.
Heran gue sama anak-anak sekolah zaman sekarang. Temen yang ngelakuin kesalahan merokok di dalam sekolah yang jelas-jelas melanggar peraturan, kok malah semuanya mogok masuk sekolah. Pertanyaannya, emang gak ada satupun anak di situ yang pikirannya lurus? Lagian itu anak ngelakuin kesalahan ya harus berani bertanggung jawab. Jangan dikit-dikit lapor. Apalagi lu cowok, malu-maluin. Ya kalau gue pribadi sih gak ada masalah sama apa yang dilakuin sama kepala sekolah ke dia. Karena mungkin aja udah muak. Apalagi sekarang banyak banget case-case murid-murid tuh gak ada hormat-hormatnya sama guru atau kepala sekolah. Banyak banget tuh guru yang bahkan dibully sama murid-muridnya sendiri. Terus juga buat orang tua muridnya nih ya, kalau nggak siap anak yang ngelakuin kesalahan terus dihukum, ya didik dulu anaknya yang bener di rumah. Jangan sampai kelakuannya jadi kayak begitu di sekolahan. 630 siswa SMA pada mogok sekolah karena protes kepala sekolah nabok temannya yang ketahuan ngudut, orang tua kagak terima, terus dibawa ke jalur hukum. Siapa di sini yang dulu dihukum sama kepala sekolah atau gurunya terus kagak ngadu ke orang tua? Lu cemen, kata gua mah lu cemen banget, gaya lu tengil ngudut di sekolahan, giliran ditabok lu ngadu. Sumpah mental lu tuh mental tempe tuh gak. Terus orang tuanya ngelapor ke polisi. What the fuck? Anak lo lagi dididik dalam bidang ilmu pengetahuan dan moral. Jadi ketika anak lo ditabok pas ketahuan ngerokok di sekolah, lo seharusnya berterima kasih sama pihak sekolah karena bener-bener lagi dididik anak lo. Terus pihak polisi nerima laporan, udah sakit sih otaknya ya. Tolong dong Pak Menteri, Undang-Undang Perlindungan Guru ditegakkan. Nih ada lagi nih 630 siswa pada mogok, lo kenapa? Kehabisan bensin, caper lo, tolol. Sing lagi viral ki lho, siswa ditampar kepala sekolahnya mergo rokokan ning lingkungan sekolahan. Dan iki mboke lho, gewendeng kewabeh. Kowe iki arep sekolah apa arep kudu nomor ning warung to le? Kok iso rokokan ning lingkungan sekolah karepmu piye? Dari zaman dahulu balak kuwi ngono ora oleh rokokan ning lingkungan sekolahan. Ki gendenge meneh mboke iki arep melaporkan ning kepolisian ya. Kepala sekolah sing nampar kuwi mang arep dilaporno ning kepolisian amarga jarene kekerasan. Menurutmu piye netizen? Komen coba ya. Mosok gampar siswa sing rokokan kuwi mau niate mendisiplinkan ya. Apa enek to dari zaman dahulu gak oleh ya rokokan ning lingkungan sekolahan kuwi gak oleh. Kuwi karepmu piye? Niate kuwi mendisiplinkan. Nek anakmu gak oleh didisiplinkan, kon mulih tukokno sapi, tukokno wedhus, kon ngangon ning Baon, ning Tegalan ya. Kok iso-isone ulangan dhewe, aja kon sekolah. Nek sekolah kuwi ora oleh rokokan. Lah nek anakmu rokokan ya bener dikaplok ngene. Aku menyetujui kok. Lah nek aku kepala sekolah kuwi ya tak gejok sisan malah anakmu. Gundenge meneh kanca-kancane iki kabare arep mogok sekolah gara-gara kasus iki. Menurutmu piye jen netizen, Apa raya pekok kabeh malian? Negara kon maju kok endi nek modelane siswane koyo ngene iki? Dikaplok untuk kebijaksanaan sekolah jarene kekerasan. Dikaplok kanggo mendisiplinkan anak jarene kekerasan dilaporno ning kepolisian. Suwe-suwe ora ono sekolahan sing isine guru, isine pelaku kabeh narapidana. Iso nilai jantung tobat aku rasane wong-wongan ngene iki. Gondeng kabeh, pekok kabeh, delok rupane delok kuwi. Wis koyo langes rokok kuwi lho. Kepala sekolah menampar siswa yang ketahuan merokok dan seluruh siswa kompak untuk bolos sekolah. Ada juga guru yang menegur siswa yang nggak sholat duhur. Orang tuanya nggak terima. Dan masih banyak lagi ya. Orang tua dan siswa yang nggak terima ketika guru atau pihak sekolah menegur. Nah nanti kalau misalkan ada siswa yang melakukan kenakalan viral, yang disalahkan gurunya, yang disalahkan pihak sekolahnya. Maksudku tuh ya, maunya orang tua itu apa? Kayak kasus yang tadi aku sebutkan ya, itu seluruh siswa kompak untuk bolos. Nah orang tua kan pasti tahu ya, ini anak-anak bukan hari libur kok pada nggak berangkat. Kan berarti harusnya orang tua tahu alasan anak tersebut kenapa nggak berangkat sekolah. Kecuali kalau emang orang tuanya nggak perhatian. Jadi aku tuh sering banget lihat komenan netizen ya. Kalau ada berita kenakalan remaja, kenakalan siswa, terus yang disalahkan guru, dibilangnya guru zaman sekarang itu nggak tegas. Guru zaman sekarang nggak tegas. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, saya pribadi itu sangat menerima yang namanya kritikan.
sangat menerima masukan. Tapi ya itu, maunya orang tua itu apa? Anak dikerasin, anak ditegasin, anak ditegur, gak terima. Siswanya gak terima, orang tuanya gak terima. Tapi giliran ada anak yang nakal, yang disalahkan pihak sekolah, yang disalahkan gurunya. Maunya apa? Coba komen ya di bawah. Kalian itu pengen guru itu seperti apa sih? Maunya apa gitu? Pengennya seperti apa? Kalau ditegasin anak-anaknya nggak terima, ada anak-anak nakal katanya gurunya nggak tegas, maunya apa? Memang selaku Gubernur Banten ya, Pak Anderson memang kemarin itu sempat dihujat oleh netizen. Kenapa? Karena layaknya anak yang bermasalah justru dia diundang untuk makan bersama ya. Karena image dari si anak ya justru seolah-olah itu anak sok yang berprestasi, mempunyai nilai yang bagus atau prestasi di bidang dalam arti intelijensi atau dalam kepintaran lah. Ini kan cukup dilur ya, karena dari seorang anak yang tampaknya preman, kelakuannya yang mempunyai keberanian yang cukup tinggi, tetapi ketika ditampar justru dia itu minta perlindungan dari emaknya, dan akhirnya dari emaknya justru ya sama aja ya, bukannya membela dalam arti memberi nasihat yang lebih baik, justru dia malah melaporkan, mengkasuskan kepala sekolah ya dari Cimagar. Dan ini ya udah rujak netizen habis-habisan. Dan ini cukup menarik ya. Dan seperti apa video selanjutnya jadi kita pelajari. Saya ditampar. Yang mana sebelah pipi? Kelakuanmu tengil. Dia tampar guru, ngadu ke emak, nggak malu kau? Harusnya malu kau. Laki-laki kau ngadu ke emak, ditampar guru ngadu ke emak. Ya kau tanggung jawablah dengan perbuatanmu. Ya, zaman-zaman dulu kami, ya tahun 80-an, 90-an, kalau salah ditampar guru, ya terima sampai berdarah-darah itu. Ya, dipukul pakai rotan, diinjak, dijepitkan ke bawah meja, masuk kolong meja, ditendang. Nggak ada itu ngadu ke emak itu. Dan mental kami nggak terganggu. Nggak terganggu mental kami. Anak zaman sekarang memang anak-anak kelahiran 2005 ke atas ya tengil-tengil ya, kalau bahasa Medannya bandel-bandel, tapi kalau diselentik nangis ngadu ya, tengil-tengil, tapi kalau ditampar ngadu. Kalau zaman dulu ya memang tanggung jawab dengan kesalahannya, dengan kelakuannya, terima risikonya. Nggak ada itu yang kena mental itu, nggak ada yang terganggu mental itu. Tapi memang sekarang kesalahan ya di pemerintah, tidak tegas, tidak membuat undang-undang yang melindungi guru. Karena anak-anak sekarang harus kita akui, anak-anak sekarang ini ya attitude nggak ada lagi. Gimana? Sudah menyesal atau belum? Tentang adanya pemberitaan pemboikotan kelulusan kalian selama 3 tahun karena sejumlah 630 siswa mogok sekolah karena kejadian siswa ketahuan merokok di sekolah dan tidak terima dan dilaporin oleh orang tuanya ke pihak kepolisian. Semoga kalian tidak menyesal sih. Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar dengan adanya kejadian ini, tapi kok kebangetan. Kenapa aku bisa bilang kebangetan? Tidak ada satu siswa pun, pengurus OSIS, ekstrakurikulernya, yang memang mendukung atas tindakan kepala sekolah. Apa sih yang salah? Menampar. Bayangin yang ditampar laki-laki, yang menampar perempuan loh. Sesakit apa itu? Apalagi, ya kan? Jelas ketahuan. Poinnya adalah ketahuan. Dan itu di sekolah. Jelas melanggar undang-undang, ya kan? Dan jelas melanggar tata tertib sekolah, ya kan? Ya kalau memang kalian pengen viral, selamat. Kalau udah viral. Tapi ingat, FOMO itu tidak selalu baik. Ikutan itu tidak selalu baik. Kalian sudah SMA, yang dimana kalian sudah benar dewasa dan harus bisa berpikir
positif dengan segala hal, dan memang harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Semoga ini pembelajaran besar buat kalian. Ya, setelah kita melihat ya kasus yang viral kemarin ya, di mana anak tersebut yang tampaknya memang ya sangat di luar nurul ya dari protesnya, karena dari anak yang cukup dikenal bengal, dalam arti mempunyai postur tinggi besar ya, seperti di foto-foto kan beredar nih, dia itu tinggi posturnya ya, dan tampangnya juga sangar, tapi ketika ditampar malah lapor emaknya, dan emaknya ya sama aja sama anaknya dan melaporkan kini kepada kepolisian. Meskipun ini sudah berdamai, tetapi ya tampaknya jejak digital masih dinikmati oleh netizen, dan mereka pun ya menghujatnya karena memang ini sebuah tindakan yang kurang positif. Dan juga kemudian tentang viralnya di mana Gubernur Banten atau Pak Demianti ya sebagai wakilnya yang menyatakan yang cukup statement yang kontroversial, di mana dia akan mengancam maksudnya akan mencoret P3K yang akan berdemo karena dia tidak suka adanya demo. Tetapi itu sebenarnya sih sebuah tindakan yang cukup keliru dan sangat disayangkan. Karena apa? Sebanyak 1.500 guru di Banten ya, guru P3K khususnya itu tidak dibayar. Malah justru ya guru-guru yang disertifikasi yang baru disertifikasi itu malah digaji, kan aneh ya. Oleh karena itu banyak reaksi dari guru P3K yang akhirnya ya mungkin ada ancaman berdemo tuh saja, karena mereka merasa resah karena sudah capek-capek, mereka mempunyai kebutuhan yang cukup besar dan mempunyai tanggungan akomodasi kesana kemari ya, terutama untuk keterkaitan mengajar, mereka justru tidak dibayar. Tentu saja ini membuat geram ya para guru yang terkait, terlebih juga ibu-ibu, emak-emak ya, netizen ya. Kadang cukup absurd sekali ya kebijakan di seorang pemerintah, di mana seorang guru yang kewajibannya itu mempunyai dalam arti mereka sebuah tokoh penting dalam dunia pendidikan malah tidak dibayar ya. Bukannya mungkin dalam arti nggak segera cepat tanggap ya dalam tindakan agar mereka tidak ditunggak bayarannya, tetapi ya malah ancaman yang didapatkan, bukan sebuah pengayoman atau dalam arti solusi yang tepat agar mereka tenang. Nah, ini loh contoh dalam arti pejabat yang sangat kurang mengayomi masyarakat atau bahkan mengayomi seorang guru yang dalam arti ini tokoh vital ya dalam dunia pendidikan dan bahkan pemerintahan. Dan kembali ke anak yang diundang oleh Gubernur Banten Andra Soni, ya ini seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi dirinya dan juga bagi teman-temannya agar tidak mendukung sebuah perbuatan yang tercela. Bahkan 630 siswa SMA Cimagar malah mendukungnya dengan cara mogok belajar ya. Banyak 600 tersebut akhirnya sekarang kena mental karena terancam tidak akan diterima di perusahaan manapun. HRD mungkin sudah akan menimbang tentang kedisiplinan mereka, dan kemudian magang pun ya, untuk urusan magang mereka pun akan ditolak ya. Ini sebuah dalam arti imbas yang cukup negatif dan sangat menyedihkan bagi mereka yang sekarang yang kemarin itu mendukung si anak yang merokok. Ya, inilah menjadi sebuah contoh tindakan yang seharusnya ya tidak patut ditiru, malah dibela ya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga para wali murid ya yang mungkin anaknya sedang merokok ya. Ya kalau diprotes itu ya nggak usah dalam arti galak-galak ya. Ya memang itulah kesalahannya, dan mungkin ada perlu tindakan di mana ketika sekolah ada yang mendaftar, ada sebuah perjanjian ya, jika anaknya melanggar peraturan, jika ditindak itu tidak dituntut. Dan itu sangat perlu, dan ini sangat amat harus ditekankan ya. Cukup sekian buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.